Shalom, saudaraku sekalian. Kali ini saya membawakan renungan berjudul Carilah Tuhan selagi Dia berkenan. Untuk itu silakan subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Jika seseorang ditanya, apakah yang Anda cari selama hidup di dunia? Umumnya akan menjawab, saya mencari kebahagiaan. Jika ditanya lagi, apakah yang bisa membuat Anda berbahagia? Jawabannya bisa bermacam-macam. Ada yang menjawab, saya berbahagia jika saya kaya raya, berkuasa, sukses, atau terkenal. Bahkan ada yang menganggap kebahagiaan semata-mata hanyalah kepuasan jasmani, misalnya bisa hidup berfoya-foya atau memiliki banyak istri. Ada yang mencari kebahagiaan melalui minum-minum, judi, narkoba, atau seks bebas. Orang juga sering disebut berbahagia bila berumur panjang dan hidup sehat, anak cucu berhasil, meraih banyak gelar, menduduki jabatan top, dan masih banyak lagi. Benarkah semua itu adalah kebahagiaan yang harus dicari umat manusia? Alangkah malangnya mereka yang hidup hanya untuk hal-hal tersebut, karena hal itu hanyalah kebahagiaan semu. Tuhan Yesus berfirman, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Matius 16 ayat 26. Raja Salomo sudah mendapatkan semua keinginan itu, yaitu kekayaan yang melimpah ruah, kekuasaan sebagai Raja Israel terbesar, kehormatan dan kemuliaan dan hikmat berasal dari Allah. Bahkan Salomo memiliki 700 istri dan 300 gundik. Semua keinginan dunia sudah diraih dan dinikmatinya. Namun apa yang dikatakannya? Salomo berkata, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Amsal 2 ayat 4-11. Orang yang tidak mengenal Tuhan hanya melihat bahwa kehidupan ini dimulai ketika seseorang lahir ke dunia, menjalani kehidupan rutin, dan berakhir saat menemui kematian. Setelah itu selesailah semuanya. Karena itu mereka berkata, nikmatilah kesenangan dunia selama masih bisa, agar mati dengan puas. Mereka tidak menyadari bahwa kematian hanyalah satu titik menuju pada kehidupan kekal. Setelah itu hanya ada dua tempat tujuan, yaitu kebahagiaan bersama Allah di surga atau penderitaan bersama iblis di neraka. Ya, sesudah itu manusia harus menghadapi penghakiman Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya selama hidup di dunia. Walaupun hidup dengan menikmati seluruh kesenangan dunia penuh kepuasan, namun jika dia tidak hidup mencari Tuhan, dia akan menjadi manusia yang sangat malang karena akan mengalami penderitaan kekal. Seandainya kebahagiaan seperti itulah yang menjadi tujuan utama dari hidup, amat banyak manusia yang tidak mampu meraihnya. Perhatikan sekitar kita. Ada begitu banyak orang yang harus berjuang dan bekerja bersusah payah sekedar memenuhi kebutuhan hidup hari demi hari. Banyak pekerja dengan kedudukan sangat rendah, tenaganya diperas, mendapat upah minim, dan sering pula dimaki dan dihina. Anak-anak yang dipaksa mencari uang, menjadi pengemis, penjajah koran, pencopet, bahkan saat remaja ada yang harus menjajakan diri.
Mereka hidup tanpa pengharapan dan masa depan. Dalam hidupnya yang penuh derita itu, mereka hanya terperangkap dalam siklus kehidupan yang sia-sia dan oleh kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Jika mereka tidak mau mencari Tuhan, mereka pun akan menjadi manusia paling malang, menderita di dunia dan menderita pula di alam maut. Sungguh amat tragis. Carilah kebahagiaan sejati dan kekal bersama Tuhan Yesus. Dia adalah pencipta alam semesta yang mengasihi umat manusia. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari penderitaan kekal dan menawarkan kebahagiaan sejati bagi mereka yang mau membuka hati dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah 16 ayat 31. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah 4 ayat 12. Yesus tidak hanya menjanjikan kebahagiaan di sorga, tetapi juga menjanjikan kebahagiaan di dunia. Dia memang tidak pernah menjanjikan kekayaan dunia berlimpah-limpah, tapi Dia berjanji akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Saat ini Tuhan masih berkenan menerima kita apabila kita mencari Dia. Kesempatan masih terbuka lebar. Namun, mungkin ada yang berpendapat, mencari Tuhan nanti saja. Kalau saya sudah tua, sekarang kan saya masih muda. Kalau hidup saya sudah mapan, barulah saya sempat mencari Tuhan. Ada juga yang berkata, saya mau memuaskan hidup saya dulu dengan kesenangan dunia. Kalau sudah puas, barulah saya mencari Tuhan. Manusia tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Ada waktunya pintu perkenan Allah akan tertutup dan tidak ada yang bisa membukanya. Jika pintu perkenan itu sudah tertutup, penyesalan dan tangisan tidak berarti lagi. Selagi masih ada kesempatan, carilah Tuhan. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ibrani 3 ayat 15. Tuhan memberkati. Amin.